Oke, selamat siang. Kembali ketemu lagi bersama Abed Parley di siang hari ini. Buat teman-teman semua, selamat datang yang baru masuk di liga kami di Liga 188. Anda bisa live chat di sini, Anda bisa withdraw dan daftar. Ada loginnya yang baru masuk ya. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, gua akan membahas prediksi parlay semalam di mana ada 5 partai di mix parlay yang gua kasih semalam di tanggal 26-27 ya. 26-27 Mei 2021, di mana pertandingan semalam itu ada pertandingan yang besar sekali, Piala UEFA Eropa Manchester United melawan Villarreal. Oke guys, sekali lagi sebelum gua masuk ke pembahasan rewind semalam di Liga 188, mari bergabung bersama kami di siang hari ini. Buat teman-teman yang baru daftar silahkan masuk dan jangan lupa simak terus yang gue sampaikan dari mulai rewind dan prediksi nanti malam di 27-28 Mei ya 2021. Oke guys, teman-teman juga mungkin yang punya analisa dan prediksi sendiri silakan pakai. Jangan terima bulat-bulat dari gua, kalaupun tidak suka silakan dimentahkan saja. Dan di sini juga banyak sekali parlay-parlay yang bahkan eh, permainan-permainan di Liga 188 kami yang bisa Anda lihat di sini ada kasino, ada togel, ada eh, domino, semuanya ada permainan di sini yang bisa Anda ikuti ya. Oke guys, di siang hari ini buat teman-teman, gua akan merewind dari pertandingan semalam. Check it out. Oke, di pertandingan semalam itu UEFA Eropa di Piala Eropa maksudnya, di mana Manchester United ketemu Villarreal. Villarreal sebagai tuan rumah, Manchester sebagai tamu. Oke, untuk skor sampai di full time-nya ini 1-1 ya, imbang dengan skor imbang 1-1. Handicap yang kemarin gue kasih itu setengah, tapi di over under pun 2/4 ya. Di sini untuk full time-nya di over under-nya kita masuk dan skor melalui penalti semalam itu Manchester kalah di angka 1, di mana Manchester mendapat poin 10 dan Villarreal di poin 11 di dalam pertandingan penalti. Oke, kita lihat siapa yang menggolkan di full time pertandingan semalam. Oh, ternyata di menit babak pertama ini ada Gerard Moreno di menit 29, di mana Villarreal lebih unggul menggolkan ya. Dan Edinson Cavani di babak kedua dari Manchester United memberikan gol hingga skor imbang 1-1. Bahkan di sini ada dua pemain Villarreal yang kena kartu kuning di menit 54, Etienne Capuy, dan di sini ada Juan Fayot kena di menit 85 kena kartu kuning. Dan dari Manchester United-nya ada Eric Bailly mengalami kartu kuning, dan di Edinson Cavani juga di menit tambahan 113 ada kena kartu kuning ya. Oke guys, di semalam pertandingan itu penguasaan bola itu lebih diunggulkan oleh Manchester United ya. Tapi di sini juga draw-nya itu lebih imbang dan lebih 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 besar ya kalau kita lihat. Oke guys, di semalam itu memang uh, Villarreal ini menang lebih unggul ya dalam 5 kali match di pertandingan, yaitu 3 kali menang, 2 kali kalah. Sedangkan MU 1 kali menang, 3 kali kalah, drawnya 1 kali. Ya, selamat buat teman-teman di
pertandingan Manchester United dan Villarreal, kita lanjut di pertandingan rewind pembahasan Jerman Bundesliga 2 playoff, 1 dan 2 playoff ya. Karena di sini gue bilang 1 dan 2 karena VS Berlin ini ada di urutan Bundesliga pertama, sedangkan Holstein Kiel ini ada di urutan Bundesliga 2 gitu guys. Oke, kita lihat di Jerman Bundesliga ini dengan skor dimenangkan oleh Holstein Kiel, di mana babak pertama belum ada suatu perkembangan, tapi di babak kedua lewat tendangan Lawrence di menit 59 memberikan gol bagi Holstein Kiel hingga skor 1-0. Dan memang di sini di 5 kali pertandingan di matchnya pertandingan Liga Bundes ini, Holstein Kiel lebih unggul ya, menang 3 kali sedangkan Köln 2 kali. Tapi tidak jadi patokan sih kalau gue bilang kemenangan ini. Jadi memang ya itulah dunia bola ya. Dunia bola dan bola itu selalu bulat dan kemanapun ditendang, ke kandang atau ke tandang. Baiklah teman-teman, kita di handicapnya per 1, over undernya 2/4, winnya kemarin gue dijagoin Kiel, Holstein Kiel. Di sini skornya kemarin gue prediksi juga 0-1 untuk Kiel ada di 1-1 di 1-2 ya. Ternyata yang masuk 0-1 ya. Oke guys, di pertandingan ketiga Australia Language di jam 5 kemarin sore, di mana Western Sydney Wanderers ketemu Wellington Phoenix. Di sini di mana pertandingan semalam itu kita beranjak dulu ya. Kita beranjak ke Wanderers dan Wellington Phoenix ya. Di mana menit pertama dari Wellington menit 24 Ball memberikan gol pertama untuk Wellington, sedangkan di menit 29 Bakcus memberikan gol juga untuk Wanderers di menit 29, dan di menit ke pertama ini tercipta skor 1-1 dan 42 babak pertama Hammett memberikan gol untuk Wellington. Jadi di babak pertama ini skor sudah terjadi di 1-2, kemenangan diberikan oleh Wellington Phoenix ya. Dan memang penguasaan bola semalam itu lebih diunggulkan untuk draw, tapi ya itu dia, kembali lagi kita tidak tahu gitu apakah semua ini pelatih mereka masing-masing sudah memberikan terbaik. Yang pasti itu aja guys. Oke guys, dilanjut pertandingan di Denmark divisi playoff ya. Denmark divisi playoff ini dimana ada Viborg ketemu Helvold Koge atau Koge ya, orang-orang bilang Koge. Oke guys, di sini kita lihat di Viborg dengan HB Koge dengan skor 4-0, di mana di menit pertama babak tambahan ini Bonde memberikan gol ya, dan menit babak kedua di Batch nama pemainnya dari Viborg memberikan gol juga sehingga skor 2-0, dan menit 58 dari Viborg juga memberikan gol oleh S. Groning, dan menit 74 S. Groning ini juga memberikan gol yang keempat kalinya melalui tendangan penalti, tapi HB Koge tidak ada perkembangan. Nah di sini HB Koge benar-benar nol nilainya di sini. Dan pada teman-teman kemarin itu gue di handicap per 2 ya buat Viborg HB Koge dengan win Viborg ya. Semalam gue 4, jadi menang, winnya gue menang. Untuk prediksi gue over undernya 3/4 ya, juga masuk ya over undernya. Di handicapnya doang kalah. Oh ya, untuk Western Wanderers tadi kita di over under di handicapnya kalah 0, over undernya pur 3/4 di pertandingan semalam. Winnya gue menang di sini, menang Wellington ya.
Ya, oke guys, itulah pertandingan semalam. Dan di pertandingan kelima ada Norway Obosligaen, di mana Sogndal dengan Fredrikstad. Di sini Sogndal dengan Fredrikstad. Sogndal di urutan 12 dengan poin 1 dan Fredrikstad di urutan 4 dengan poin 6. Baik teman-teman, di sini Norway ini semalam itu dengan skor bentar, teman-teman. Di babak pertama ternyata tidak ada suatu perkembangan yang baik buat Sogndal dan Fredrikstad. Tapi mungkin mereka sudah memberikan mix pertandingan yang baik di babak pertama ini. Tapi di babak kedua barulah tercipta gol di Fredrikstad dengan skor 1-0 di menit 54 oleh Nikolai Solberg ya. Dan di menit 75 Sogndal memberikan gol melalui Christopher Hoppen dari Sogndal. Dan di menit 81 Henrik Kjeldjesrud Jansen memberikan gol yang keduanya bagi Fredrikstad hingga skor sampai akhir babak kedua itu 2-1 diunggulkan oleh Fredrikstad. Baik teman-teman, di handicapnya kemarin kita tahan seperempat dan over under 23/4 gitu. Dan winnya di sini gol membingungkan Sogndal, kita kalah, skornya pun juga kalah ya untuk prediksi. Oke guys, itu yang pertandingan semalam. Buat teman-teman yang JP uh, yang gacor selamat ya. Semoga di nanti malam pertandingan di tanggal 27-28 ini di Mix Parlay Abed ini teman-teman semakin gacor dan semakin JP. Gaspol, kita akan masuk ke pertandingan di tanggal 27-28. Oke guys, jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng, dan teman-teman boleh share agar akun gue tetap bisa bertahan. Oke guys, nanti malam itu ada pertandingan Prancis Liga 1 di tanggal 27-28 Abed Parlay. Ada 5 pertandingan yang gue kasih. Ada Prancis Liga 1, Italia Serie B Playoff, Australia Language, ada Norway Liechtenstein dan Denmark Divisi 1 Playoff ya. Baik, dari pertandingan Prancis Liga 1 ini ada Toulouse dengan Nantes. Di pertandingan ini Nantes ini ada di urutan 18, Toulouse ini ada di setingkat kalau nggak salah ya. Setingkat dengan Nantes ya. Dengan presentasi gue kesini di Toulouse gue kasih 37%, draw-nya 33%, sedangkan Nantes 30%. Cenderung sih agak sedikit-sedikit draw sih nanti malam. Tapi ini hanya sebuah prediksi. Sekali lagi teman-teman guys, jangan telan mentah-mentah apa yang gue prediksi. Ini suatu analisa saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini berapa kali pertemuan, 5 kali pertemuan di Liga Prancis ini, di regulation playoff ini. Nantes itu menang 4 kali, kalah 1 kali, kalah 1 kali, draw-nya belum pernah ya. Sedangkan di sini Toulouse ini pernah menang 3 kali, kalahnya belum pernah, draw-nya 2 kali. Baik, kita lihat untuk di pertandingan nanti malam. Untuk head to head-nya di sini di 2019 Februari Nantes pernah menang 2-0 melawan Toulouse. Toulouse pernah menang 1-0 di tahun 2019 bulan April. Jadi selama beberapa bulannya itu 3 kali pertandingan ini pertemuan mereka Toulouse dan Nantes pernah menang, sama-sama menang ya. Dan terakhir ini Nantes menang dengan skor 2-1 di 2019, berarti 2 tahun yang lalu di Desember ya, dengan skor 2-1. Oke, apakah head to head ini menjadi patokan apa tidak? Kalau gua melihat dari prediksi dan analisa
dari Tholes dengan Nantes, yang mana pada nanti malam itu eh, Nantes ini secara kita lihat dari perkembangan matchnya lebih unggul, sedangkan memang kalau dari Tholes ini memang belum pernah kalah ya, tapi kalau di Nantes kemenangan itu sudah mencapai 4 kali. Arti katanya Nantes sudah mampu dan tahu cara permainan Tholes. Tapi eh, kita tidak tahu nih apakah akan bermain imbang apa tidak dengan presentasi yang gue kasih di 37% dan 33 draw, 30%-nya untuk Nantes. Gue lebih cenderung bermain di handicap Spurs seperempat dengan over under 2. Ya guys, untuk handicapnya Spurs seperempat, over under 2. Skor mungkin di antara 2-0, 1-2 ataupun 2-1 gitu. Win gue pilihnya Nantes ya. Gitu, bisa juga sih 0-1 juga bisa sih guys. Oke. Itu pertandingan kedua dari Prancis Liga 1 dan dilanjut pertandingan keduanya nanti malam itu ada Italia Serie B. Serie B Venezia Football Club melawan Cittadella. Venezia ini ada di kita lihat sama-sama ada di urutan keberapa di liganya. Oh, ternyata di sini tidak ada. Tapi gue punya catatan gue di kertas gue. Venezia ini ada di urutan kelima dengan 59 poin. Dan Cittadella ini ada di urutan ke-6 dengan 57 poin. Jadi beda satu tingkat doang dengan Venezia ya. Kalau nggak salah di atasnya siapa ya? Aduh, lupa gue tadi udah baca sih. Oke, untuk kemenangan Venezia Cittadella ini kita lihat di 5 kali pertandingan mereka dan di match pertandingan mereka Cittadella ini pernah menang 2 kali, kalah 2 kali, seri 1 kali. Sedangkan Venezia kalahnya belum pernah, drawnya 2 kali, menangnya 3 kali. Suatu hal yang buruk buat Cittadella. Tapi bagaimana mungkin mungkin di sini akan terjadi pola suatu permainan yang luar biasa. Kalau gua melihat di sini Bandar memberikan 0,4, 2,4 di over undernya ada 0,5, ada 2,5, ada 0,0, ada over under 2. Gue lebih cenderung di sini dengan handicap per 1,5, per setengah bola dengan over under di 2,5 bola. Dan gue lebih menjagokan untuk kemenangan Venezia. Dan skor itu mungkin diantaranya 2-1 atau 1-2 dan bisa jadi 1-0 ataupun 1-1 ya guys. Gitu. Oke guys, kita lihat pertandingan head to headnya. Di tahun Januari 2021 Venezia lawan Cittadella itu Venezia menang 1 kali 1-0. Cittadella melawan Venezia di Mei 2021 mereka pernah imbang 1-1 dan Cittadella melawan Venezia di bulan Mei 2001 Venezia unggul 1-0. Jadi kalau lihat di sini drawnya 1 kali, Venezia 1 kali menang. Sedangkan di sini Venezia 2 kali menang, Cittadella di sini belum pernah menang selama 3 kali pertemuan ya. Nah, di Cittadella tidak pernah menang. Nah, gue lebih mengunggulkan di sini Venezia. Oke guys, tadi handicapnya di per setengah dengan over under 2,5 ya. Oke guys, di pertandingan ketiga Australia Language di mana nanti malam permainan itu dimainkan oleh MacArthur FC Football Club dengan Central Coast Marine. Oke, kita beranjak ke MacArthur, Australia. Yuk kita sama-sama simak, lu jangan kemana-mana, tetap like, subscribe buat Update Marley. Di jamnya jam 5 sore, di tanggal 27, nanti malam itu ada Manchester FC dengan Central Coast Marine. Presentasi gue kasih itu 36%, drawnya 37%, Central Coast 27%. Manchester ada di posisi 6 dengan 36 poin dan Central Coast ada di posisi 5 dengan sama 36 poin.
Untuk menang kalahnya di 5 kali pertandingan mereka, Manchester ini pernah draw 3 kali, kalahnya belum pernah, menang 1 kali. Sedangkan Selekos kalahnya 2 kali, menang 1 kali, draw 2 kali. Kalau kita lihat di sini posisinya di head to headnya 2 kali pertemuan mereka antara Central Coast dengan Manchester ini, Manchester pernah dikalahkan Central Coast dengan poin 2-0. Central Coast pernah memenangkan pertandingan melawan Manchester di tahun 2021 Maret, pertandingan sebelum ini dengan 2-0 juga. Jadi imbang ya. Jadi Manchester pernah mengalahkan Central 2-0, sedangkan Central pernah mengalahkan itu 2-0 juga. Oke, untuk handicapnya mungkin teman-teman bingung mau ada di posisi mana dan main di mana. Gue lebih cenderung di push perempat dengan over under 2,5. Winnya gue beli megang Catur di skor 1-0 ataupun 2-1 ataupun 1-2 ataupun 0-1 ya. Gitu guys. Tinggal lu simak, lu ikutin kata hati lu. Kalau memang lu mau ngikuti gua silakan. Gua tidak melarang, tapi kalaupun tidak suka silakan lu tolak jauh-jauh. Oke, di pertandingan keempat. Di pertandingan Miss Parliament ini ada Norway Lillestrøm. Lillestrøm di pertandingan Lillestrøm melawan ODD-BK ya, ODD-BK. Baik, teman-teman, Norway sebentar. Ya. Lillestrøm ini ada di urutan ke bentar kita lihat coba tadi di mana sih? Nah, nih. ODBK ini maksud BK itu Black Club ya, Black Club, Black Club. Lillestrøm dengan ODBK. Nah, di 5 kali pertandingan, Lillestrøm pernah menang 2 kali, kalahnya 3 kali, drawnya belum pernah, sedangkan di ODDBK ini pernah menang 1 kali, kalahnya 1 kali, drawnya 3 kali. Baik, ODBK ini ada di urutan kedua dengan poin di urutan 11 dengan poin 2, sedangkan Lillestrøm di urutan ke-15 dengan poin 0. Jadi masih kosong ya. Jadi nanti malam itu memang suatu gebrakan yang sangat luar biasa buat Lillestrøm. Tapi di sini juga presentasi gue kasih buat teman-teman bagi Lillestrøm ini 54%, sedangkan drawnya 30%. Pada DBK 16%. Oke, untuk teman-teman lihat di sini untuk head to headnya di 3 kali pertemuan head to head mereka, pada DBK pernah menang 3-1 melawan Lillestrøm di Juli 2018. Wow, lama sekali ya. Dan di 2019 ini Lillestrøm juga kalah oleh ODBK 3-0. Dan ODBK pernah menang juga di tahun 2019 Agustus dengan skor 2-1. Ya, itulah kelebihan dari ODBK. Tapi kita tidak tahu nih nanti malam apakah memang ODBK lebih unggul. Kalau gue sih lebih cenderung ke ODBK memang untuk permainan malam hari ini. Makanya handicapnya gue bikin minta Spurs perempat. Handicapnya over under di 23/4. Lebih unggul di ODD untuk winnya. Untuk skornya sih ya bisa. Kalau teman-teman aku main di over under aja ya guys. Di sini jangan pakai handicap lah. Sulit soalnya susah gitu. Tapi buat teman-teman di handicap pun nggak apa-apa ya. Silakan mana kalian suka, silakan. Oke, di pertandingan 5 Denmark divisi 1 playoff di mana F Holding ketemu dengan Skiff di pertandingan nanti malam, pertandingan parley yang kelima, yang terakhir yang gue untuk tanggal 27 28. Denmark di sini
Sorry. Untuk Denmark, gue mesti balik lagi ke atas. So, holding dan skip. Denmark ini 5 kali pertandingan di playoff divisinya pernah menang. Di holding itu 3 kali menang, kalah 1 kali, draw 1 kali. Dan di skip pernah menang 2 kali, kalah 2 kali, draw 1 kali. Kita lihat holding ini ada di posisi 5 dengan poin 29. Dengan skip ada di poin 6 dengan di posisi 6 dengan poin 28. Beda 1 nilai. Untuk handicapnya di tahun 2020 skip dan holding ini di Oktober itu pernah menang seri, draw 1-1. Dan Februari 2001 holding melawan skip dimenangkan oleh skip 4-2. Dan skip pernah menang melawan holding ini di 17 April 2021 di divisi mereka ya. Holding kalah 1-0, skor di skip 2-1. Jadi kemenangan 1 bagi holding, skip juga 2-1 dan draw 1 kali. Hampir imbang ya guys untuk head to headnya untuk mereka. Tapi di sini gue lebih cenderung untuk bermain di handicap setengah, over undernya 3 ya. Over under 3, kenapa gue kasih over under 3? Gue takutnya nanti malam, oh iya untuk presentasinya ya, gue kasih alasan 3 belum kasih tahu. Di presentasinya hanya ada di Abet doang nih, Abet Marley. Ada 43% buat holding dan di 34% untuk draw. Di skip ada 23% buat skip ya. Oke, di sini Wanda juga memberikan 0,4, 0,5 di over under 3 dan 3/4. Gue lebih cenderung untuk handicap di pur setengah dengan over under 3, winnya gue lebih pilih ke holding dan skornya mungkin di antara 1-0, 3-3, 1-3 buat pertandingan nanti holding melawan skip. Oke guys, semoga nanti malam teman-teman itu JP ya dan gacor terus. Dan teman-teman yang belum masuk dan belum withdraw silakan masuk di liga kami, Liga 188 terpercaya. Kalian bisa masuk di sana di kolom yang sudah ditentukan. Oke guys, itulah pertandingan nanti malam. Semoga kita ketemu lagi besok siang di jam yang sama. Dan ya, saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang menyimak dan salam bola, selamat jumpa dan tetap jaga kesehatan. See you.